Shalom saudara. Saudara, hari ini kita akan melanjutkan perenungan kita saudara dari Galatia 5 ayat 1-15 tentang kebebasan yang bertanggung jawab. Saudara-saudara, di dalam ayat 1 dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Paulus mengingatkan kita saudara bahwa kemerdekaan yang kita miliki di luar Kristus itu bukanlah kemerdekaan yang sesungguhnya. Saudara, di luar Kristus kita hanya melakukan perbuatan daging, perbuatan agama, menghambakan diri pada hukum Taurat. Saudara, menghambakan diri pada hukum Taurat atau pada agama adalah dosa yang keji. Karena ini menyangkali keseriusan dosa itu sendiri dan menyangkali apa yang telah Allah kerjakan bagi manusia. Saudara, apa yang kita rasakan jika kita berjuang melakukan hukum Taurat, saudara? Kita menjadi sombong, bukan? Kita menjadi bangga. Kita merasa tidak perlu Allah karena kita merasa saya bisa, kita bisa. Saudara, akhirnya kita jatuh dalam kesombongan fatal yang menganggap bahwa perbuatan baik cukup ya untuk dapat menyelamatkan kita dan menganggap diri kita ini cukup baik tanpa Allah. Padahal saudara, di dalam Kristus kita melihat bahwa kita adalah orang berdosa yang diselamatkan oleh anugerah Allah. Dosa-dosa kita saudara begitu hebatnya sehingga Yesus Kristus harus mati untuk menebus dan memerdekakan kita. Saudara, semakin dalam kita memahami dan menghidupi Injil kasih karunia ini, saudara, semakin kita mengerti arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Kita tidak akan pernah berani menganggap perbuatan baik kita itu cukup baik jika kita tahu bahwa harga dari kemerdekaan itu adalah darah Kristus. Saudara, kita akan menjadi semakin memahami apa yang Paulus katakan ayat 13 dari Galatia 5 ini. Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah atau menghambakan dirilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Saudara, kita semakin merasa tidak perlu untuk bersaing, atau kita tidak merasa perlu saudara untuk menggigit, menelan dan seterusnya itu saudara. Bahkan kita semakin merasa tidak perlu untuk menjadi superior. Kita akan menjadi semakin sadar dan rendah hati, bahkan kita menjadi lembut dan penuh kasih malahan. Saudara, Kristus telah membebaskan kita dari dosa, bukan karena perbuatan kita, tapi karena perbuatan Kristus yang mati menebus kita. Tidak ada secuil pun saudara kita berperan di dalam pembebasan kita dari dosa. Saudara, hanya melalui iman karena kasih karunia Allah kita menerima kemerdekaan yang sejati melalui kematian Kristus. Di dalam Kristus kita bisa terlepas dan merdeka dari dosa. Saudara, kesadaran ini membuat kita mengerti dan memahami arti Kristus itu cukup bagi kita. Kita tidak menjadi sombong dan tidak juga menjadi hancur saat kita gagal. Karena Kristus sudah mengerjakan semuanya bagi kita. Saudara, inilah Injil kasih karunia itu. Hukum Taurat akan mendorong kita mengerjakan lebih keras lagi, lebih sempurna lagi, dan meyakinkan kita bahwa kita hebat dan penting. Namun saudara, di dalam Injil kasih karunia, di dalam Kristus, kita justru akan semakin menyadari bahwa Ia adalah Allah yang kudus, yang besar dan mengagumkan. Sehingga kita dan orang lain menjadi manusia yang sangat kecil dan tidak penting. Dengan sikap itu, pemahaman itu, saudara, tidak mungkin kita akan menggigit, menelan atau membinasakan orang lain. Jika kita melihat diri kita dan orang lain kecil dan tidak penting, saudara, kecuali kita mendengar ajaran atau kita adalah guru palsu atau penghasut yang seperti diindikasikan dalam ayat 12 itu. Paulus berkata, baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara, San Sanjaya berkata dalam bukunya Leadership Reform, yaitu atau reformasi kepemimpinan, saudara, dikatakan guru-guru palsu akan selalu berkata
Anda bisa melakukannya jika Anda pikir Anda bisa. Anda adalah bintang. Tetapi saudara, Injil berkata, Anda tidak bisa sekalipun Anda pikir Anda bisa. Anda adalah pendosa besar. Guru-guru palsu selanjutnya saudara akan selalu berkata, percayalah pada diri Anda sendiri. Anda ditakdirkan untuk mengalami kejayaan. Tidak seorang pun dapat menghentikan Anda. Biarlah mereka menyaksikan Anda yang perkasa dan jaya. Tapi Injil saudara selalu berkata, berimanlah kepada Kristus. Anda diciptakan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Suatu hari nanti setiap orang akan berhenti dan menyaksikan bagaimana Anda diubahkan menjadi sesuai dengan gambarannya dari kemuliaan kepada kemuliaan. Saudara, kebebasan yang bertanggung jawab adalah kebebasan yang membiarkan Kristus, mampu membiarkan Kristus mengubahkan kita terus-menerus, menginjili hidup dan menghidupi Injil terus-menerus. Saudara, mengasihi orang lain, yaitu melayani orang lain, menggunakan kesempatan yang ada ini saudara untuk menjadikan orang lain menjadi murid Kristus. Itulah kebebasan sesungguhnya. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami supaya kami terus-menerus menghidupi Injil dan menginjili kehidupan kami. Kami sungguh Tuhan memahami artinya kebebasan yang sejati itu, di mana kami sungguh membiarkan Kristus mengubahkan kami, memperbaharui kami terus, mentransformasi kami terus Tuhan, dan terus menolong kami untuk melayani, menghambakan diri kami kepada orang-orang di sekitar kami, membawa mereka menjadi murid Kristus. Itulah kebebasan kami yang sejati Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami terus, kasihani kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.